Markus 5 ayat 25 sampai 34 adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak yang mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ayat 28. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ada satu kerinduan daripada perempuan pendarahan yang setelah 12 tahun menderita ini. Dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia mendekati Tuhan di antara kerumunan berdesak-desakan. Mungkin dia terbanting jatuh dan dia melangkah. Dan akhirnya dia berada di posisi di dekat dengan jubah Tuhan Yesus. Dan pada waktu itu dia berkata lagi dalam hatinya, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Ketika dia memegang ujung jubah daripada Tuhan Yesus saat itu juga, apa yang terjadi? Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan dia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, ada hal yang ajaib ketika kita dengan iman, dengan satu keyakinan batin menjamah ujung jubah daripada Tuhan Yesus, maka apapun hidup kita, bagaimanapun hidup kita, separah apapun, sepayah apapun, segelap apapun hidup kita, ketika kita menjamah ujung jubah Tuhan, maka kita mengalami kesembuhan. Ayat 30. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Saudara, hari ini pertanyaan ini bergema dari hati Tuhan. Siapa yang menjamah jubahku? Siapa yang menjamah jubahku? Ada orang yang menjamah dengan doanya, ada yang menjamah dengan penyembahannya, ada yang menjamah jubah Tuhan dengan hidupnya, ada yang menjamah Tuhan dengan apa yang dikerjakannya itu menggerakkan hati Tuhan. Dan pada waktu itu Yesus berkata bahwa ada orang yang menjamah jubahku. Pada saat itu juga ada satu tenaga yang keluar, ada satu tenaga yang keluar untuk memulihkan, ada satu tenaga yang menyembuhkan, ada satu tenaga yang membuat orang itu mengalami perkara yang baru dari Tuhan. Karena itu saudara, waktunya sekarang kau berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau engkau mau, jamahlah hidupku. Tuhan, aku mau engkau menjamah mataku yang buta seperti orang buta yang di Yeriko. Dan perempuan pendarahan ini berkata, asal saja ku jamah jubahnya, maka aku sembuh. Hari ini saudara, perkara-perkara menjamah urusan Tuhan, menjamah hati Tuhan, menjamah kerinduan Tuhan adalah hal yang penting di hadapannya. Karena itu saudara, biarkan engkau dijamah oleh Tuhan. Segelap apapun hidupmu, separah apapun, dalam kondisi yang bagaimanapun, jamahan yang gak terbatas. Tidak ada yang bisa menghalangi, tidak ada yang bisa membatasi. Dia akan sanggup menjamah engkau. Dan apapun yang dijamahnya menjadi baru, apapun yang dijamahnya menjadi hidup, apapun yang dijamahnya mempunyai satu harapan yang membuat orang itu mempunyai harapan yang baru di hadapan Tuhan.